Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Edlina Anastasia Bau, NIM 1703030039, semester 7 kelas A, jurusan Sosiologi. Saya akan membahas buku yang ketujuh, kajian seminar masalah-masalah sosial. Keadilan sosial dipertimbangkan kembali dengan masalah presisi yang tepat dalam sebuah teori keadilan. Jelas sekali kita berasumsi bahwa talenta tidak setara menjadi pusat kesetaraan sumber daya, dengan asumsi bahwa bakat adalah tawaran awal untuk mencerminkan individu yang berbeda tetapi setara dengan tawaran lelang metrik persamaan yang hanya peka terhadap evaluasi nilai relatif dari waktu luang. Menurut Dworkin mengakui bahwa perangkat teoritis untuk mantan berbakat dan karena lebih produktif daripada yang lain. Sedikit orang yang beruntung menjelaskan apa yang terkandung dalam kesetaraan sumber daya. Terlalu kontrafaktual, dapat memiliki lebih dari segalanya, meskipun mereka mulai dengan yang sama. Tidak hanya ketidakadilan, tapi itu menjadi tidak mungkin dapat menetralkan peran yang dimainkan oleh talenta berbeda di bawah lingkungan aktual untuk menentukan nilai sebenarnya dari sumber daya apapun, karena beberapa constraints. Dalam keadaan sebenarnya, alasan yang diberikan Dworkin dengan asumsi bahwa bakat itu sama adalah satu, akan tetapi bakat dan ambisi tidak dapat dibedakan. Mereka berinteraksi keadilan. Dia juga mengatakan alasan untuk mengasumsi itu dari awal dalam menentukan menjadi apa individu memilih, dan bakat yang sederajat adalah memberikan ukuran umum dari nilai relatif melakukan. Dworkin beralih ke eksperimen pikiran lain, Hippo, untuk menyempurnakan kesetaraan dalam sumber daya seumur hidup. Tentu saja setelah pasar asuransi kesehatan diberikan asumsi tertentu tentang sikap, Dworkin beranggapan bahwa selera dan ambisi adalah aspek dari seseorang terhadap risiko. Dworkin kemudian berspekulasi tentang cara yang ditempuh. Tetapi bakat dan kemampuan itu adalah bagian dari keadaan seseorang. Karena Dworkin berasumsi bahwa keadilan menurut kesetaraan penuh dalam sumber daya akan muncul. Dia menyarankan agar kita dapat menyiapkan sistem selama seumur hidup. Bakat dianggap setara. Pasar asuransi, hipotesis, berencana untuk terlibat dengan sumber daya yang akhirnya mereka amankan, kecuali kalau diatur untuk memberi kita standar untuk memajaki bagian dari pendapatan individu. Tawaran awal dan dalam lelang dan dapat mencerminkan apa yang ingin dilakukan orang dengan lebih karena bakat daripada ambisi dan melalui redistributif. Yang berikutnya itu teori logis untuk diperiksa adalah dunia. Masalah dengan respon ini adalah mengabaikan poin yang dipersembahkan oleh Bryce Ackerman.
seperti yang ditunjukkan Dworkin di sana bahwa di distribusi pendapatan aktual apapun sudah mencerminkan lebih banyak hal. Setidaknya ada dua jenis liberalisme. Merek liberalisme Dworkin dengan mengambil berasumsi bahwa kebutuhan dasar keadilan sosial adalah kesetaraan. Keadilan sosial menghidupkan kembali kesetaraan sumber daya dengan kemungkinan kehilangan sumber kesejahteraan lain seperti tingkat waktu luang pasar asuransi. Pada dasarnya tidak peka terhadap ambisi dan waktu gagal mencerminkan tujuan kesetaraan dalam sumber daya. Tentu saja baik Dworkin maupun yang lain tidak benar-benar tahu di pasar asuransi individu masih dapat memilih dari jenis struktur tingkat premium apa yang akan berkembang di pasar beragam pekerjaan, mengingat polis asuransi dengan bayangan yang cukup rendah. Diskriminasi statistik terhadap mereka yang pendapatan tinggi disebabkan oleh sebelum lelang awal dimulai. Informasi tentang selera, bakat, dan kerja keras dan ambisi daripada bakat dengan demikian tidak dapat dihindari, meskipun sikap terhadap risiko setiap individu serta informasi Dworkin kemudian memprediksi tidak hanya hasil lelang, tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar peran struktur pendapatan yang diproyeksi secara berkelanjutan dan sosial. Menurut Galston, seruan Rawls pada moral konsep Rawlsian tentang kebaikan Galston mengklaim ada 4 konsensus melibatkan dia dalam relativisme moral yang tidak dapat diterima, namun barang dasar yang harus dianggap sebagai bonum in se kehidupan perkembangan. Teori keadilan Galston tidak terbuka untuk tuduhan pengabaian tentang tema buku. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan yang relevan secara moral antara klaim berbasis preferensi sebagai Gal klaim yang dia buat tentang klaim bagus yang membutuhkan lebih banyak stone mencatat banyak keberatan terhadap ultraliberalisme dapat ditelusuri kembali ke penjelasan dan pembelaan daripada yang dia punya ruang untuk diberikan. Sebagai kesimpulan, sangat penting untuk memperjelas tentang jenisnya alam yang tampaknya kita bayangkan mulai dari awal. Di tempat lain, keberatan yang diajukan. Meskipun Galston menawarkan kepercayaan moralnya untuk mulai dari kebutuhan dan gurunya yang sebenarnya persepsi sebagai alternatif dari pluralisme, kita telah melihat bahwa teorinya adalah individu. Poin umumnya itu adalah bahwa eksperimen pikiran seperti tidak masuk akal jika intuisi atau dalam pengertian Rawls harus dihindari. Kita tidak dapat memulai dengan daftar barang kebutuhan pokok dan atas dasar itu memilih, maka tatanan dan harmonisasi prinsip harus dilandasi dari antara semua keadaan yang dapat dibayangkan, satu rangkaian barang pertimbangan internal terhadap prinsip-prinsip itu sendiri.
dalam anggota masyarakat yang partikuler masih mengharuskan kita untuk mengordinasikan kontras apa dengan teori baru-baru ini. Juga untuk kreditnya bahwa Popens di sekolah dasar, arena politik, dan asumsi empiris keluarga setidaknya relevan dengan pertanyaan yang sebenarnya. Misalnya, ia mengasumsi kooperasi sosial itu muncul dengan manfaat dari yang paling tidak kaya. Sekian dan terima kasih.